Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahrun baraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-qama qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta umatnya ila yaumil qiyamah. Harapan dan doa kita semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita yaumil akhir termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang kelima. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran, kenyamanan, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya dan juga full sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat tarawih rahimakumullah. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman bahwasanya saum Ramadan ini Allah memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, dan insya Allah kita bertekad pada diri kita. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan ini akan lebih maksimal. Namun dalam perjalanan kita terkadang kita banyak hambatan-hambatannya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwasanya dalam hal kita abid, orang yang ahli ibadah, di mana penghambat-penghambat itu adalah ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, dan yang keempat adalah hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, sedang salat tarawih rahimakumullah. Tentunya yang 3 ini itu di luar, cuma yang 1 di dalam. Makanya yang 1 ini penghalang yang sangat-sangat besar sekali. Kita harus ekstra supaya kita mengendalikan ya yang namanya nafsu ini, supaya ibadah kita ini ibadahnya penuh dengan keikhlasan, tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada ujub, dan juga tidak ada takabur. Makanya yang namanya nafsu ini harus kita kendalikan, supaya nafsu ini yang Allah panggil di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ibad jiwa yang tenang. Inilah supaya kita ini mengendalikan
ya, supaya nafsu-nafsu kita yang pada diri kita ini kita kembalikan kepada nafsu yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah puasa ini ibaratnya menghantarkan salah satu cara kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahwasanya hawa nafsu ini yang ada pada diri kita hawa nafsu amarah. Ada juga hawa nafsu lawamah, ya, yang selalu membisik-bisikkan kepada diri kita. Kita yakin tadinya kita untuk berjamaah salat wajib berjamaah di masjid, tapi karena hujan, aduh, hujan nih, ya. Nah, inilah ibaratnya. Padahal kita tadinya bertekad kita akan bersungguh-sungguh ibaratnya ibadah salat wajib ataupun perintah-perintah wajib dan sunnah kita kerjakan berjamaah. Namun dalam pelaksanaannya, karena tadi ini ada nafsu yang tidak kita kendalikan, maka kita lemah juga. Maka dari itulah nafsu ini harus kita kendalikan supaya nafsu ini mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Fajr, bahwasanya jiwa yang tenang ini yang mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ibadah saum di mana kita diperintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, bukan Islam, ya. Karena banyak saudara-saudara kita doakan semoga saudara-saudara kita ini imannya selalu meningkat, ya. Wabil khusus diri kita pun selalu meningkat, karena dalam hal iman ini ibaratnya kita selalu turun naik. Gimana kondisinya, ya. Apabila kita lingkungan kita mendukung kepada penaikan iman kita, tentunya, ya, ini pun termasuk juga bagaimana caranya kita mengendalikan hawa nafsu ini. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah itu ada caranya, ya. Yang pertama, kita lingkungannya yang harus mendukung kepada nafsu kita, iman kita yang iman yang baik, ya. Kemudian yang kedua, perbanyaklah zikrullah, baca Quran, zikir pada Allah, baca salawat, sehingga iman kita, nafsu kita ini kita kendalikan kepada nafsul mutmainnah. Karena nafsu ini masya Allah, ya. Bagaimana baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya setelah pergi pulang daripada perang Badar, baginda Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat bahwasanya baru saja kita ini daripada perang yang kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukannya ini perang yang besar, ya, yang kita hadapi ini dan mendapat kemenangan? Bukan, ini ada perang yang kecil. Perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu kita dan nafsu kita pada diri kita sendiri. Dan nafsu ini bukan berarti kita membunuhnya, tapi kita mengendalikannya supaya kita ini tetap nafsu ini mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibunuh, bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita mau ibaratnya ibadah qiyamul lail kalau tidak ada nafsu? Maka nafsu itulah kita kembalikan kepada nafsul mutmainnah. Apalagi kalau kita meningkat lagi kepada nafsul mardiyah, nafsu ibaratnya kamilah, itu subhanallah. Minimal kita mengembalikan nafsu kita kepada nafsul mutmainnah. Yang inilah ibaratnya Ramadan akan menghantarkan kepada kita, kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Bagaimana kemarin Ustaz kita menyampaikan bahwasanya syaitan ini menggoda kita, dan syaitan kendaraannya adalah nafsu kita, ya. Maka daripada itulah kendalikan nafsu kita, dan syaitan tidak akan mampu mengendalikan nafsu kita apabila kita ini mengendalikan nafsu kita kepada nafsul mutmainnah. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan taufik hidayah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan lahir batin, kenyamanan, ketenangan, dan juga
kesabaran ya dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hadanallahu ajmain wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.